Welcome Pharmacist. Sekarang kamu lagi dengerin podcast Toksin, toko spesial penginspirasi. Terima kasih sudah berkenan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Momo, gimana nih kabarnya di tengah liburan semester ini? Alhamdulillah kabar aku baik nih Kak. Dari Kamila sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Wah, ya sekian lama ya Kak podcast vaksin ini kembali lagi dengan episode yang pertama yang tentunya menarik sekali nih untuk didengarkan. Gimana nih Kak Momo, apakah sudah siap untuk wawancara dengan narasumber kita di Vaksin episode 1 ini? Pastinya sudah siap sekali dong Kamila. Wah, oke deh Kak, sudah sangat siap sekali ya Kak. Saya juga gak sabar dan tentunya gak kalah semangat dengan Kak Momo. Oke, jadi podcast vaksin episode pertama ini akan membawakan sebuah topik yang menarik nih teman-teman. Teman-teman yang udah semester akhir dan selesai sidang pasti pernah kepikiran gini. Udah selesai S1 farmasi, enaknya langsung nyari kerjaan aja deh. Tapi lanjut profesi juga perlu. Gapsi itu bikin bimbang nih, apa langsung kerja ya? Emangnya lanjut profesi apoteker pentingkah? Duh, jadi bingung. Nah, hal itu akan kita bahas dalam podcast kali ini dengan judul Lanjut profesi penting nggak sih? Penting nggak ya nih Kamila? Yuk kita temukan jawabannya di dalam podcast kali ini. Tunggu dulu nih Kak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan narasumber, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Saya Nur Lailatul Jamila, selaku staf Departemen Internal, dan rekan saya Kak Ahmad Muhyiddin, selaku staf Departemen Internal, akan memandu jalannya podcast kali ini. Wah, alhamdulillah nih narasumber kita udah datang dan kita mulai saja nih podcast kali ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita mau perkenalan dulu nih teman-teman dengan narasumber kita kali ini. Halo Ibu Firda, bagaimana kabarnya nih Bu? Bisa perkenalan dulu nih Bu, namanya, alumni angkatan berapa, dan domisili sekarang tinggal di mana? Oke, halo semuanya. Terima kasih atas pembukaannya. Terima kasih perkenalannya. Nama saya Firda Prilayardani. Saat ini domisilinya di Jember. Kemudian untuk angkatan, dulu untuk S1 angkatan 2014 di UNED. Kemudian untuk apotekernya angkatan 9 tahun 2018. Salam kenal semuanya. Wah keren banget. Alumni S1 Farmasi UNED tahun 2014. Tahun 2014 ya Bu? Untuk Iya, benar. untuk S1 Farmasinya baik. Alhamdulillah kabarnya Ibu juga baik. Baik Kak Mila, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai obrolan kita pada kali ini mengenai topik kita kali ini yaitu pentingkah untuk lanjut profesi. Baik. Sebagai pembuka mungkin dari Ibu Firda bisa sharing-sharing dulu nih. Apa yang menjadi pertimbangan Ibu setelah lulus S1 Farmasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang profesi apoteker? Oke. Kalau untuk alasan kenapa ya kok dulu lanjut ke profesi apoteker, sebenarnya sih ketika kuliah S1 pun, ketika kuliah S1 farmasi, di situ sebenarnya sudah ada pandangan profesi berikutnya itu mau menjadi apa. Nah, sebenarnya teman-teman di sini kan juga pasti sudah ada pandangan kan, kuliah S1 farmasi nanti pengennya kerja jadi apa ya. Nah, kayak gitu. Sama seperti saya waktu itu, saya juga sudah ada pandangan ketika masuk S1 farmasi, oh pengennya jadi apoteker. Kalau pengen jadi apoteker, otomatis juga kan saya juga harus menempuh profesi apoteker. Mungkin itu salah satu, apa bukan salah satu ya, alasan utama saya melanjutkan ke profesi apoteker. Walaupun mungkin eh, ada teman-teman yang masih kebingungan ya, masih kebingungan kenapa ya kok kuliah S1 farmasi? Mungkin karena dulu
nggak tahu nanti S1 farmasi itu pelajari apa sih, profesinya nanti jadi apa sih. Nah, mungkin buat teman-teman yang seperti itu bisa juga untuk mulai mulai menggali-gali kira-kira bidang pekerjaan di kefarmasian itu apa aja dan harus sampai ke jenjang mana untuk menempuh bidang pekerjaan yang diinginkan. Tapi untuk saya pribadi, karena emang dari awal pinginnya jadi apoteker, otomatis ya habis S1 farmasi eh, pinginnya lanjut langsung ke profesi apoteker gitu. Oke, terima kasih pada Ibu Firda atas jawabannya. Berarti emang tujuan dari awalnya emang ingin menjadi apoteker, otomatis setelah lulus ke sekolah profesi apoteker begitu ya, Bu? Mm-mm. Oke. Wah, keren sekali jawabannya Ibu Firda. Eh, Gimana nih menurut pendapat Ibu? Lanjut studi ke jenjang profesi itu penting nggak sih, Bu? Dan kira-kira apa aja sih yang jadi hambatan bagi beberapa sarjana farmasi yang tidak melanjutkan ke jenjang profesi? Oke, kalau penting atau enggaknya itu sebenarnya tergantung dari masing-masing individu. Maksudnya gini, karena memang seperti yang sudah diketahui mungkin oleh teman-teman semua, eh, bidang kefarmasian itu kan banyak ya. Maksudnya profesi yang bisa kita pilih di kefarmasian itu banyak. Jadi apoteker pun itu nanti banyak yang bisa kita pilih. Misal kayak, oh jadi apoteker di apotek, atau enggak jadi apoteker di rumah sakit, atau mungkin eh pingin jadi dosen. Kan banyak yang bisa kita pilih. Atau enggak di bidang kefarmasian sendiri, misal inginnya menjadi tenaga teknik kefarmasian, itu juga bisa. Nah, jadi kalau misal kita membahas penting atau tidak untuk melanjutkan S1 farmasi ke profesi apoteker, kalau untuk teman-teman yang ingin bekerja di bidang profesional apoteker, maksudnya ingin menjadi apoteker, entah itu apoteker farmasi, entah itu apoteker farmasi klinis di rumah sakit, di apotek, di industri, maka jawabannya penting gitu. Tapi kalau dari awal, misalnya teman-teman sudah ada yang, oh pengennya saya jadi TTK, pengennya saya jadi tenaga teknik kefarmasian aja di sini, di sana, misal seperti itu. Maka prioritas kepentingannya otomatis nggak sepenting ketika mahasiswa lain ingin menjadi apoteker dibandingkan dengan yang hanya ingin menjadi cukup yang S1 aja, TTK misalnya, seperti itu. Kemudian hambatannya bagi beberapa sarjana farmasi untuk melanjutkan ke jenjang profesi itu apa? Hambatannya itu bisa beragam ya. Yang pertama misalnya dari segi biaya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, mungkin untuk biaya melanjutkan profesi apoteker juga apa ya, nggak sedikit gitu. Saya sebenarnya kurang tahu untuk biaya itu bisa menggunakan program pemerintah KIPK itu apa enggak, atau dulu kita nyebutnya bidik misi, bisa pakai itu atau enggak, saya kurang tahu. Tapi dari segi biaya itu tentu ada beberapa mahasiswa yang mungkin merasa keberatan, jadi memilih untuk bekerja lebih dahulu. Kemudian yang kedua, otomatis dari segi em, masuk apotekernya. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui, kalau untuk UNED sendiri kan kita punya S1 farmasi, kemudian kita juga punya program profesi apoteker. Jadi mungkin untuk mahasiswa UNED ini nggak terlalu applicable gitu, nggak terlalu susah untuk mencari apa ya, program studi untuk melanjutkan profesinya. Cuman untuk mahasiswa dari kampus lain, di situ bisa aja kampusnya itu hanya memiliki S1 farmasi, sedangkan belum memiliki program profesi apoteker. Akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, walaupun sebenarnya mungkin mereka ingin kayak gitu. Mungkin itu hambatan-hambatannya. Kalau dari hambatan yang lain-lain, misalnya kayak seperti yang diketahui ya, farmasi itu kan susah ya. Farmasi farmasi itu susah. Kuliahnya S1 aja susah. Nanti ketika apoteker, kita juga ada ujian keluarnya ya, tiket keluar, UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Di situ juga otomatis apa ya, tuntutan kita lebih besar. Nah, mungkin kalau dari segi individualnya, ada juga yang sudah bosen mau kuliah terus, udah mau kerja aja, gitu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya tergantung ya hambatannya itu dari bisa dari segi biaya,
bisa dari ketersediaan sarana untuk melanjutkan program profesi apoteker, juga bisa dari segi diri sendiri, kayak gitu. Berarti tergantung prioritasnya masing-masing individu ya Bu, kalau mau lanjut profesi atau enggak. Baik, kalau hambatannya juga banyak sekali ya Bu. Teman-teman bagi yang ingin melanjutkan ke profesi apoteker nih, kebetulan yang mengikuti program S1 KIPK juga bisa melanjutkan programnya ke studi profesi apoteker. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu info lebih lanjut, bisa cari-cari lagi nih infonya di berbagai platform media sosial. Kalau gitu berarti kan yang tadi hambatan biaya bisa diminimalisir ya. Iya Ibu, bisa lebih ringan lagi. Betul banget apa yang disampaikan Bu Firda tadi. Banyak banget ya hambatan bagi mahasiswa S1 farmasi, baik dari diri sendiri maupun dari segi yang lainnya seperti keuangan maupun prioritasnya masing-masing ingin menjadi profesi yang apotekernya seperti apoteker industri maupun ingin menjadi TTK. Baik, kepada Ibu Firda saya ingin punya pertanyaan lagi nih. Kalau boleh tahu nih Bu, hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum lanjut dan menempuh profesi apoteker? Oke, hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum menempuh profesi apoteker? Sebenarnya yang pertama itu yang paling penting ya, niat. Maksudnya di sini, seperti yang tadi sudah kita singgung, bahwa sebenarnya untuk kuliah farmasi itu bukan merupakan hal yang mudah. Apalagi nanti ketika apoteker, itu konteksnya itu lebih kepada praktik. Maksudnya, apa yang sudah teman-teman pelajari ketika S1 dalam bentuk teori, itu kemudian diimplementasikan di dunia kerja. Nah, itu kan bukan suatu hal yang, apa ya, bukan suatu hal yang gampang. Kemudian di situ otomatis kita nggak cuma berhubungan dengan pihak yang sering dan familiar untuk kita, yaitu para dosen, tapi kita juga berhubungan dengan pihak yang tidak familiar, yang kaitannya nanti lebih berhubungan kepada dunia kerja, misalnya kayak preseptor, preseptor di rumah sakit, yaitu apoteker-apoteker yang lebih senior dibandingkan kita. Nah, jadi di situ otomatis tantangan ke depannya itu juga akan lebih besar dibandingkan dengan kita hanya mempelajari mengenai teorinya saja ketika di S1. Kemudian yang kedua, selain niat, sebenarnya juga berhubungan sih, em, apa ya, materi ya, tolong dipersiapkan. Maksudnya di sini, sebenarnya di UNED pun itu kan ada ujian masuk apoteker kan, ada ujian masuk apoteker, di situ juga otomatis kita dituntut untuk belajar sebelum kita dinyatakan apa ya layak untuk menjadi mahasiswa program studi apoteker kan kayak gitu. Nah jadi sekalian sekalian mempersiapkan buat ujian masuk apotekernya itu juga kita sekalian merefresh materi selama 4 tahun itu yang sudah kita pelajari di S1 yang nantinya akan kita implementasikan atau kita eh, praktekkan dalam dunia kerja apoteker kayak gitu. Habis itu niat, habis itu materinya dipersiapkan. Yang ketiga, apa ya? Niat berhubungan juga sih sama ini, mental ya. Lebih kepada mental. Di sini, karena tadi apoteker itu merupakan apa ya, bukan susah juga ya, sebenarnya bisa ditempuh dengan baik kalau kita siap dan niat, kan kayak gitu. Nah, jadi kalau mentalnya juga dipersiapkan bahwa ini nanti karena tadi ya kita nggak hanya berhubungan dengan pihak dalam, kita juga berhubungan dengan pihak luar, maka semakin banyak variabel yang nggak bisa diprediksi. Kayak misalnya kalian di sini sudah kenal kan sama dosen-dosennya, oh tipe dosen yang ini seperti ini, Bu yang ini seperti ini menghadapinya. Tapi ketika nanti kalian dibawa ke PKPA, program kerja praktek apoteker, oh ketemu lagi sama orang yang ternyata menghadapinya harus dengan cara seperti ini, kayak gitu. Oh ternyata orangnya ini agak sensitif gitu tentang tentang misal apoteker di rumah sakit sensitif tentang penggunaan antibiotik. Akhirnya ketika kita mungkin mengomentari sesuatu tentang antibiotik yang menurut beliaunya itu agak keliru,
dimarahin lah kayak gitu. Akhirnya bisa aja ada beberapa mahasiswa yang drop mentalnya. "Loh, kok dimarahin ya? Emang aku sesalah itu tah?" Kayak gitu. Padahal ya emang itu yang bisa terjadi gitu di dunia kerja. Jadi ya karena memang di profesi apoteker sendiri itu sudah mulai mendekati dunia kerja dan pada akhirnya nanti juga kita harus menjalani itu sebagai apoteker. Jadi tiga hal itu sebenarnya yang harus dipersiapkan. Niat kita, habis itu materi kita sebagai bekal apa ya, bekal ilmu. Habis itu yang ketiga mental. Dan semua itu sebenarnya berhubungan sih. Kalau emang kita punya niat yang kuat dari awal untuk melanjutkan profesi apoteker, otomatis dari segi materi pun, materi maksudnya ilmu pasti akan disiapkan dengan baik. Dari segi mental juga akan ditahan. Kan kayak gitu, seperti itu. Oke, ini teman-teman, banyak sekali ya persiapannya yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya untuk menempuh profesi apoteker, mulai dari niat, kemudian yang kedua ada materi, yang ketiga mental. Karena setelah lulus S1 farmasi, kemudian mendaftar ke profesi apoteker itu harus melewati ujian PSPA dulu nih. Belum lagi harus menyiapkan mentalnya, apa yang disampaikan Ibu Firda tadi, karena waktu PKPA di profesi apoteker, karena itu terjun langsung ya di dunia kerjanya maupun industri ataupun di rumah sakit. Jadi mental teman-teman harus disiapkan juga. Wah, benar sekali Kak Momo. Berarti Ibu Firda ini sudah siap mulai awal ya untuk menyiapkan studinya untuk menempuh profesi apoteker. Baik Ibu, dulu ketika profesi dilakukannya Sumpah Apoteker, gimana nih kesannya Ibu saat akhirnya, wah saya resmi nih jadi apoteker dan akhirnya siap terjun ke dunia kerja? Pesannya saat prosesi dilakukan sumpah apoteker. Em, Otomatis, wah akhirnya selesai kan kayak gitu ya. Karena di situ emang sudah lama kita kuliahnya, 4 tahun kuliah S1, eh, 1 tahun kuliah apoteker, belum lagi kita kan harus menghadapi tiket keluar ya, UKAI. Kita harus menghadapi ujian kompetensi apoteker Indonesia, yang di situ eh, banyak, maksudnya banyak mahasiswa yang banyak mahasiswa yang mungkin kurang beruntung dalam prosesinya, akhirnya masih belum bisa dinyatakan lulus. Jadi otomatis di situ kesannya saat prosesi sumpah apoteker banget karena akhirnya bisa selesai, bisa menjadi apoteker yang sesungguhnya. Akhirnya sekolah selesai kayak gitu. Habis itu resmi menjadi apoteker yang siap terjun ke dunia kerja. Nah, itu sih soalnya kan memiliki gambaran tentang dunia kerja apoteker. Soalnya kayak ketika kita melamar pekerjaan, wah, habis itu ketemu dengan apa? Memiliki apa ya? Bukan kedudukan juga sih. Misalnya kayak tenaga teknik kefarmasian gitu. Kan kita banyak mendelegasikan tugas kepada mereka. Kemudian beliau yang suruh meracik obatnya kayak gitu. Nah, berarti di situ walaupun posisi kita mungkin lebih tinggi, tapi kan di segi pengalaman kita masih jauh dibandingkan dengan mereka. Jadi di situ yang mungkin agak-agak ketar apa tumpahnya sih nangis banget. Akhirnya selesai kayak gitu perasaannya. Oke, sangat sekali ya Bu, udah disumpah menjadi apoteker, tapi mempunyai tanggung jawab yang besar tentunya karena sudah memegang tanggung jawab sebagai apoteker, sudah 4 tahun S1 Farma, 1 tahun PSPA, kemudian yang terakhir yaitu ujian OKAI. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih Bu perbedaan antara mahasiswa yang lulus S1 Farmasi dengan mahasiswa yang melanjutkan S1 farmasinya ke sekolah profesi apoteker, mungkin dari segi pekerjaan nantinya ataupun yang lainnya. Mungkin boleh Ibu jelaskan. Nah, kalau dari segi pekerjaan, otomatis di situ eh, karena potensinya itu berbeda ya, tanggung jawabnya juga akan berbeda. Karena tanggung jawabnya berbeda, maka di situ pekerjaannya atau profesinya juga akan berbeda. Untuk mahasiswa
mungkin tidak ingin melanjutkan ke jenjang profesi apoteker, jadi hanya sampai ke S1, maka di situ pilihan pekerjaan yang bisa kita ambil otomatis juga lebih sedikit. Maksudnya di situ profesinya, karena bukan sebagai apoteker, maka eh, pilihan profesinya adalah tenaga teknik kefarmasian. Kalau untuk tenaga teknik kefarmasian, konteksnya jika di mana ya, di apotek misalnya, maka dia akan jadi TTK atau biasa enggak, ya biasa kita sebutnya sebagai misal asisten apoteker seperti itu di TTK di apotek, TTK di rumah sakit. Habis itu kalau di industri itu biasa bisa menjadi staff staff industri biasa. Otomatis karena di industri itu yang mengepalai bagian produksi, QA, QC, R&D maupun PPIC itu harus apoteker. Jadi untuk tenaga teknik kefarmasian biasanya tidak menjadi kepalanya. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk di puskesmas pun berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika ada apoteker, maka apoteker yang harus mengepalai kegiatan kefarmasian di suatu puskesmas. Sedangkan TTK sendiri itu tugasnya membantu apoteker. Sedangkan untuk di PBF ini sejauh ini berdasarkan peraturan ternyata untuk penanggung jawab alat kesehatan itu masih bisa dipegang oleh TTK. Tapi untuk penanggung jawab obat itu harus dipegang oleh apoteker. Itu berarti pilihan pekerjaan ketika teman-teman ingin menjadi TTK atau tenaga teknik kefarmasian. Nah, kalau teman-teman mau menjadi apoteker, berarti di situ lingkupnya akan lebih banyak lagi dan pilihannya pun itu juga lebih beragam. Jadi seperti tadi jenjangnya kan juga akan berbeda. Karena tadi misal contohnya di industri, kita bisa sebagai apoteker, teman-teman nanti bisa menjadi kepala produksi, kepala QC, kepala QA yang memang diatur berdasarkan perundang-undangan. Kemudian di rumah sakit pun teman-teman bisa menjadi kepala bagian depo, misal depo IGD, depo eh, bedah, habis itu depo rawat inap, rawat jalan, itu kepalanya adalah apoteker, kepala instalasi farmasi di masing-masing depo. Kemudian juga kepala instalasi farmasi itu juga merupakan apoteker. Habis itu kalau pilihan profesi yang lainnya. Nah, kalau kita sudah membahas pilihan profesi yang lainnya selain di apoteker, misal teman-teman mau menjadi dosen. Nah, misal seperti itu, maka ada beberapa ada beberapa master maksudnya jenjang pendidikan yang memang itu mengharuskan teman-teman itu menjadi apoteker terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Misalnya seperti saya, farmasi klinis, karena memang jenjang pendidikannya itu sangat berhubungan dengan profesi apoteker, sehingga teman-teman yang ingin melanjutkan ke S2 farmasi klinis atau Master of Clinical Pharmacy, berarti di situ teman-teman harus menjadi apoteker terlebih dahulu. Syarat masuknya di situ harus memiliki RA atau surat tanda registrasi apoteker. Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lainnya, misal kayak manajemen farmasi ataupun ilmu farmasi, jadi di situ mungkin ada teman-teman yang pengen nanti aja S1-nya bareng sama S2 sambil ngambil misal manajemen farmasi gitu. Itu juga nggak apa-apa. Kalau memang kuat dan niat. Misal seperti itu. Jadi kalau kita udah ngomongin profesi, maka nanti tergantung kan profesi kefarmasian. Kalau profesi kefarmasian tadi untuk otomatis lebih banyak pilihan yang bisa kita pilih, jenjang karirnya pun juga lebih tinggi dibandingkan dengan non apoteker. Kemudian untuk yang tidak melanjutkan ke apoteker biasanya tenaga teknik kefarmasian. Nah, kalau kita ngomongin di non non kefarmasiannya, misalnya dosen tadi
memang ada beberapa pilihan jenjang ilmu yang bisa dipilih tanpa harus menjadi apoteker terlebih dahulu. Walaupun nanti akhir-akhirnya sama-sama menjadi dosen. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Firda. Banyak sekali ya, maupun di dunia sebagai profesi apoteker maupun menjadi dosen. Jadi kepada teman-teman atau kakak semuanya, jangan harus semuanya akan tetap menjadi profesi kefarmasian, namun yang membedakan pilihan pekerjaannya seperti itu. Untuk S1 farmasi lulus menjadi TTK atau asisten apoteker, dan untuk profesi apoteker ini sangat banyak pilihannya. Dan apabila ingin menjadi dosen, tentunya harus mendaftar S2 dahulu, dan tadi yang seperti disampaikan oleh Firda, eh, untuk sekolah S2 sendiri ada beberapa yang mempersyaratkan untuk sekolah apoteker terlebih dahulu. Jadi untuk kakak-kakak semuanya jangan minder dulu. Apabila udah siap, mungkin boleh mendaftar sekolah profesi apoteker. Benar sekali Kak Momo. Jadi dari penjelasan Ibu Firda tadi, dari mulai berbagai pilihan pekerjaan dan penempatannya, jadi teman-teman bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman yang mau langsung kerja setelah S1 farmasi atau mau lanjut profesi apoteker dulu. Selanjutnya, menurut Ibu nih, apa aja tantangan untuk profesi apoteker selama 10 tahun ke depan? Tantangan profesi apoteker selama 10 tahun ke depan. Oke. Sebenarnya sama seperti profesi yang lain ya, maksudnya mungkin highlightnya di sini karena memang apoteker itu 9-star farmasi yang ada long life learner. Berarti di sini sebenarnya sama seperti profesi yang lain, perkembangan suatu obat itu terjadi dengan sangat cepat ya, terjadi dengan sangat-sangat cepat. Jadi di situ sebenarnya tantangan nggak harus 10 tahun ke depan, tapi saat ini pun itu yang kita hadapi adalah mengikuti perkembangan dari kecepatan perkembangan obat itu sendiri. Misalnya kayak apa ya, deadline terapi itu kan terus-menerus tiap tahun terjadi perubahan kayak gitu. Kalau untuk jangka panjangnya, seperti sudah teman-teman ketahui, sekarang kan ada AI ya, ada artificial intelligence. Nah, di situ sempat menjadi pembahasan apakah nantinya tugas apoteker itu bisa ya digantikan dengan AI, apakah bisa digantikan dengan artificial intelligence itu, karena toh mereka kan memiliki informasi atau database yang luas dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Habis itu, apakahnya kita jangan sampai ketinggalan gitu loh dengan artificial intelligence. Nah, berarti di situ tantangan kita sendiri ke depannya, jangka panjang, itu ya seperti tadi, jangan sampai kita ketinggalan informasi, jangan sampai kita bisa dikalahkan oleh AI. Habis itu, eh apa ya, di sini kita juga harus lebih bisa menegakkan arti profesi kita baik kepada apa ya, nakes lain maupun kepada atau masyarakat. Selama ini apoteker sudah mulai tampil kepada masyarakat, kepada pasien, sudah mulai memiliki eksistensi di hadapan para nakes lain, tapi ke depannya diharapkan kita juga bisa lebih tampil lagi karena masih banyak ketika di rumah sakit itu dipanggilnya dok, masih dipanggil suster, walaupun di situ sudah ada jelas label namanya apoteker gitu. Jadi memang yaitu 10 saat ini hingga 10 tahun depan pun tantangan kita yang pertama jangan sampai kita tertinggal terhadap perubahan yang terjadi di dunia pengobatan, di dunia terapi yang terjadi dengan sangat cepat. Habis itu yang kedua, dengan maraknya artificial, tetap kita nggak boleh oleh adanya teknologi. Kita bisa memanfaatkan, tapi jangan sampai kita tergantikan. Kan konteksnya seperti itu. Kemudian, yang ketiga,
kita juga harus tadi menunjukkan eksistensi kita sebagai apoteker baik pada nakes lain dalam konteks profesional ataupun kepada masyarakat kayak gitu. Baik, jadi teman-teman nih harus memiliki persiapan juga nih. Dan pastinya insya Allah ya Bu, dalam berbagai tantangan itu sebagai profesi apoteker pastinya sudah terlatih dan bisa ngehandle semua tantangan tersebut gitu. Banyak banget tantangannya, mulai dari harus mengikuti perkembangan obat, pengobatan atau terapi, kemudian di dunia yang sangat modern ini jangan sampai ketinggalan oleh AI ini. Dan yang ketiga yaitu pastinya kita harus bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai profesi apoteker. Baik nih, pertanyaan terakhir Bu. Mungkin dari Ibu bisa menyampaikan pesan untuk mahasiswa yang ragu untuk lanjut studi profesi apoteker. Oke, pesan untuk mahasiswa yang ragu lanjut ke profesi apoteker. Kalau kata-katanya ragu, berarti dari awal sebenarnya kan sudah ada niat nih untuk lanjut ke profesi apoteker. Jadi pesannya mungkin bisa tadi ya, karena memang di sini apoteker sendiri, ketika teman-teman memilih untuk melanjutkan ke jenjang profesi apoteker yang nantinya lulus dan menjadi apoteker, otomatis pilihan profesinya itu akan beragam. Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang, aku nggak suka ketemu sama pasien, pinginnya yang nggak usah ketemu sama orang aja. Nah, bisa kan di bagian industri, di bagian R&D, di bagian produksi, itu akan sangat, maksudnya lebih jarang ya ketemu dengan orang, dengan pasien, dibandingkan dengan mungkin apoteker yang di bagian pelayanan. Habis itu buat teman-teman yang, wah suka banget ketemu sama pasien, pilihan profesinya pun ada, bisa menjadi apoteker di bagian pelayanan. Jadi memang ketika teman-teman nantinya memilih menjadi apoteker, di situ akan banyak sekali pilihan profesi yang bisa teman-teman pilih. Mau apoteker di bidang industri, apoteker di PBF, apoteker di bidang pelayanan, baik rumah sakit maupun apotek. Jadi di situ yang pertama, benefitnya menjadi apoteker, itu ya, pilihan profesinya banyak. Mau lanjut jadi dosen pun bisa, sangat available. Habis itu eh, karena pilihan profesinya banyak, jadi nanti ketika teman-teman udah lanjut, udah mau kerja, itu udah nggak bingung lagi. Duh, pilihan pekerjaannya banyak, lowongan pekerjaannya juga banyak. Apoteker itu merupakan salah satu profesi kesehatan yang demand-nya itu sangat banyak. Sekarang aja di Jember itu lagi banyak membutuhkan apoteker untuk ditempatkan baik di rumah sakit maupun di apotek. Itu kan motivasi paling besar untuk mahasiswa biar bisa cepat dapat kerja. Nah, salah satunya bisa menjadi apoteker ini karena emang demand-nya banyak. Demand-nya banyak, pilihan profilnya pun juga banyak. Mau yang nggak ketemu orang bisa, mau yang ketemu orang juga bisa. Kan menggiurkan kan? Habis itu, tapi tetap ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa untuk melalui profesi apoteker itu juga bukan sesuatu yang gampang. Maksudnya kita nggak bisa berleha-leha, duduk-duduk santai, habis itu lulus menjadi apoteker. Otomatis di situ em, niat dari hati kita untuk, aku pengen lulus jadi apoteker, itu juga harus ada. Kayak gitu. Baik, terima kasih pada Ibu Firda jawabannya banyak sekali ya yang dapat dijadikan pertimbangan oleh teman-teman mahasiswa. Karena untuk sekolah profesi apoteker tadi yang seperti disampaikan Bu Firda harus memiliki niat, kemudian mempersiapkan materi yang udah dipelajari waktu S1 farmasi, terus ada harus mempersiapkan mental, dan setelah lulus pun banyak sekali pilihan pekerjaan yang bisa dipilih oleh teman-teman semuanya. Jadi kayak nanggung gitu, misalkan udah kuliah S1 farmasi, terus tidak melanjutkan ke sekolah profesi apoteker gitu ya. Bener banget, nanggung. Udah 4 tahun, tinggal setahun lagi. Udah Iya, betul. kalau udah lanjut setahun lagi, nanti pilihannya bakal lebih banyak. Jenjang karirnya pun juga akan lebih tinggi. Jadi
kenapa nggak lanjut sekalian kayak gitu. Betul banget nih. Kenapa nggak lanjut setelah lulus S1 farmasi? Iya. Akhirnya gak kerasa nih, Bu. Eh, kita sudah berada di penghujung acara. Dari berbagai penjelasan wawancara tadi, semoga teman-teman dapat mendapat manfaat dan ilmu untuk bisa jadi pertimbangan nih, apakah setelah S1 farmasi mau lanjut kerja langsung atau eh, langsung studi ke profesi apoteker. Baik, sudah waktunya kita mengakhiri podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Firda karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengisi podcast kali ini. Semoga Ibu Firda senantiasa diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saya Nur Lailatul Jamila dan rekan saya Kak Ahmad Muhyiddin izin pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di podcast Vaksin episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.